Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini untuk kembali kita belajar bersama dari bedah emiten. Dan kali ini kita akan membahas update dari ASII. Dan teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas video-video mengenai keuangan, bisnis, maupun investasi. Dan membahas mengenai ASII, bagaimana keberlangsungan bisnis dari ASII di tengah gempuran mobil-mobil China yang masuk ke Indonesia seperti adanya BYD dan tingkat suku bunga yang masih tinggi. Apakah ASII ini layak untuk kita koleksi ataupun ini kurang menarik nih bagi investor sekalian? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari update bedah emiten ASII, ada baiknya kita informasikan tujuan dari video ini untuk kita mengupdate informasi dari yang pertama, strategi bisnis dari ASII. Yang kedua, update dari laporan keuangannya. Yang ketiga, analisis kuantitatifnya. Dan yang keempat, valuasi bisnisnya. Dan informasi tambahannya, ada baiknya teman-teman ini juga menonton bedah emiten dari ASII yang sebelumnya pernah kita rilis untuk mendapatkan gambaran yang lebih solid, terutama analisis dari kualitatifnya teman-teman. Strategi bisnis dari ASII sejak tahun 2010, Astra ini telah menerapkan strategi Triple P Roadmap yang terdiri dari Portfolio Roadmap, People Roadmap, dan juga Public Contribution Roadmap. Dan ini didukung dengan Astra GCG sebagai Key Enabler. Triple P Roadmap ini dirancang berdasarkan filosofi perusahaan Catur Dharma untuk memetakan langkah transformasi Astra sebagai perusahaan yang telah berkelanjutan dan menjadi lebih berkelanjutan untuk dapat menjadi kebanggaan bangsa. Dan dari sisi Triple P ini, kalau kita dari portofolio, tujuan utamanya adalah ASII ini ingin bertransisi menuju perusahaan yang lebih sustainable dan resilient guna memberikan dampak positif kepada bumi dan iklimnya, bisnis, serta masyarakat. Sedangkan pada sisi people, ASII berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, menarik serta mempertahankan talenta-talenta terbaik di Indonesia agar insan di Astra ini dapat berkembang, berhasil, dan sejahtera bersama dengan bangsa. Serta dari sisi public contribution, ASII ingin memberdayakan dan mendukung masyarakat demi masa depan yang lebih baik untuk semua. Kami rasa strategi dari ASII ini sudah cukup jelas dan ini jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi sekelas Astra yang sudah punya ukuran perusahaan besar, ini tujuannya ingin meningkatkan sustainability dan juga resiliensi bisnis teman-teman. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi dia bukan lagi ke growth stage, tapi bagaimana supaya Astra ini tetap eksis dan sustainable pada tingkat yang profitable teman-teman. Kita bahas dari sisi analisis laporan keuangannya. Kita masuk dulu ke neracanya untuk melihat bagaimana fixed asset dan juga current asset yang dibandingkan dengan cash-nya di tahun 2024 kuartal 1 ini. Dominasi aset dari ASII pada kuartal 1 2024 ini adalah pada aset tidak lancar, yaitu sebesar 68,21%, yaitu dominan berisi aset tetap sebesar 26% dari aset tidak lancar. Piutang pembiayaan ini karena mereka punya kredit ya teman-teman ya, yang dibagikan kepada konsumen-konsumennya. Dan juga investasi ini sebesar 21%-an dari total aset tidak lancarnya. Sedangkan pada sisi aset lancar, porsi terbesarnya ini adalah untuk kas dan setara kas, yaitu sebesar 47 triliun atau setara dengan 27% dari total aset lancarnya. Lalu berikutnya ada persediaan sebesar 20% dari total aset lancar dan juga piutang teman-teman. Dan rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar ini setiap tahunnya sekitar 7,71% dalam tahun 2013 sampai kuartal 1 2024 teman-teman. Dan kalau kita lihat sebetulnya pertumbuhan aset dari ASI ini sangat predictable sekali ya teman-teman ya. Kita lihat trennya itu tumbuh dan sangat mudah untuk diprediksikan. Dari sisi komponen aset, kita juga bisa mengetahui untuk membandingkan komponen modal dibandingkan dengan utang yang dimiliki oleh Astra. Modal atau ekuitas yang dimiliki dari Astra itu sebesar 56%-an dari total asetnya. Dan utang jangka pendek itu sekitar 28%-an dan utang jangka panjang sekitar 14%-an. Rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 11-12 tahun terakhir itu kurang lebih hampir mirip seperti pertumbuhan aset tidak lancar tadi,
ya ini di sini sebesar 8,54% per tahun. Sedangkan dominasi utang itu kan utang jangka pendek. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, utang jangka pendek yang nominalnya paling signifikan itu adalah utang usaha, itu sebesar 30% dari total utang jangka pendeknya. Pinjaman bank dan lainnya itu sebesar 18% dari total utang jangka pendek, serta utang beban akrual, teman-teman. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekuitas ini juga sangat predictable sekali ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah untuk diprediksi, sangat bisa diprediksi. Mereka punya pertumbuhan yang bisa dikatakan moderat tetapi cukup konsisten dari tahun ke tahun ya. Dari sisi laba rugi, kita masuk ke laba rugi, revenue, operating profit, dan juga net profit. Nah, di sini yang menarik adalah pada tahun 2013 sampai tahun 2021, sebetulnya revenue dan juga laba itu hanya berfluktuasi, teman-teman. Nah, ini yang perlu disadari bersama, walaupun tadi ekuitasnya tumbuh dan total asetnya tumbuh, tetapi kemampuan mencetak revenue dan juga mencetak laba dari tahun 2013 sampai tahun 2021 sebenarnya hanya berfluktuasi. Dan ada lonjakan di 3 tahun terakhir. Ini nanti ada jawabannya di sesi-sesi berikutnya. Dan kita di sini juga bisa ketahui rata-rata pertumbuhan revenue dalam 11 sampai 12 tahun terakhir itu sekitar 4,8%. Yang mana ini tingkat pertumbuhannya lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekuitasnya ya teman-teman ya. Serta rata-rata pertumbuhan laba bersih itu kurang lebih sama di kisaran 3,99 di hampir 4%-an per tahun ya teman-teman ya. Dan ini yang menjadi catatan bahwasannya ASI ini sekarang ini kan pada tingkat yang bagaimana menjaga bisnisnya itu tetap sustainable dan resilient. Sedangkan untuk bisa growth, punya pertumbuhan yang double digit di skala yang sebesar Astra ini, Astra perlu memutar otak dengan sangat keras ya. Karena volume penjualannya, revenue sendiri kan sudah sangat tinggi nih, 300-an triliun. Sehingga kalau mau meningkatkan 10% saja, dia harus berpikir bagaimana mencari tambahan 32 triliun lebih per tahun, seperti itu. Dari sisi kontribusi pendapatan, teman-teman. Kontribusi pendapatan ini dibagi berdasarkan segmen bisnis yang dimiliki oleh Astra yang sudah terbagi tersebar dengan banyak segmen. Tapi di sini kita bisa fokuskan dalam 11 sampai 12 tahun terakhir itu kontributor utamanya ada pada segmen otomotif dan juga segmen alat berat. Segmen otomotif ini revenue sekitar 45%-an dari total revenue dan kontribusi revenue dari alat berat itu sekitar 34%-an dari total revenue. Sedangkan pertumbuhan yang paling tinggi ini adalah segmen alat berat yaitu sekitar 8,85% per tahun walaupun lonjakan yang signifikan itu terjadi pada 2-3 tahun terakhir sejak tahun 2022 teman-teman. Sedangkan pada komponen beban dan biaya ini kita hitung sampai diperoleh laba periode berjalan ya teman-teman ya. Kontribusi terbesar ini sudah jelas pada COGS yaitu sebesar 84,52% dari total beban dan biaya. Ya sudah jelas karena ASII ini kan sebetulnya bisnisnya adalah mendistribusikan produk ya teman-teman ya. Jadi pedagang pada skala yang sangat besar seperti itu. Jadi sudah wajar kalau kontributor terbesar dari beban dan biaya adalah untuk COGS. Dan dominasi COGS itu berisi beban pokok bahan baku, barang jadi dan barang habis pakai. Ini 71,67% dari COGS. Serta segmen dengan COGS tertinggi ini ada pada segmen otomotif dan juga alat berat. Karena itu tadi mereka kan mendistribusikan barang ya teman-teman ya, yang license-nya dipegang oleh Astra untuk didistribusikan di Indonesia. Oleh sebab itu kita bisa memperoleh kontribusi laba bersihnya. Nah ini yang menarik, kontribusi laba bersih itu kita bisa fokuskan pada 3 segmen utama, yaitu adalah segmen otomotif, karena ini kontribusinya sekitar 39%-an dari total laba bersih selama 11-12 tahun terakhir. Yang kedua adalah segmen alat berat, ini kontribusinya sekitar 29%-an. Dan yang ketiga adalah laba dari segmen jasa keuangan. Ini sebesar 22,60% dari total laba yang dihasilkan. Dan pertumbuhan tertinggi juga pada segmen alat berat yaitu sebesar 12,79% per tahun. Hal ini juga terjadi kurang lebih di 2-3 tahun terakhir saja ya teman-teman ya. Sedangkan pada segmen otomotif kalau kita lihat dari 11-12 tahun terakhir ya sebetulnya hanya berfluktuasi saja teman-teman. Hanya berfluktuasi saja walaupun ada lonjakan sejak tahun 2023 teman-teman. Dan dari laba bersih yang diperoleh tadi, kita bisa ketahui margin laba bersih per segmennya. Dan kali ini kita akan lihat top 4-nya saja untuk kontributor utama dalam memperoleh laba ya teman-teman ya. Di sini kita bahas marginnya itu seperti apa sih dari masing-masing segmen 4 tertingginya.
Dan kita bisa ketahui sebetulnya rata-rata margin laba bersih tertinggi itu sudah jelas pada segmen jasa keuangan ya. Karena tadi kontributor revenue itu kan dua tertingginya adalah otomotif dan alat berat. Sedangkan pada laba bersih kontributor tertingginya salah satunya adalah pada segmen jasa keuangan. Sehingga sudah bisa diasumsikan bahwasannya jasa keuangan itu punya margin laba bersih yang cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman membeli kendaraan atau ada konsumen membeli alat berat itu dibayar dengan cara kredit, itu akan memberikan margin laba bersih yang cukup tinggi kepada Astra. Akan memberikan laba bersih juga dengan nilai yang cukup tinggi kepada Astra. Dan di sini margin laba bersih dari segmen jasa keuangan itu sebesar 22,58%. Sedangkan pada segmen otomotif, segmen alat berat, dan segmen agribisnis, ini punya margin laba bersih yang kurang lebih sama teman-teman, di kisaran 7%-an. Yang mana pada segmen otomotif itu punya margin laba bersih sekitar 7,97%, alat berat sekitar 7,33%, dan agribisnis sekitar 6,57%. Kita informasikan bahwasanya kita bisa memperoleh sponsorship dari Bapak Ibu semua, dari teman-teman semua yang menonton dengan dua cara. Yang pertama melalui Faststock Supporter, dan yang kedua melalui Super Comment maupun Super Thanks teman-teman. Untuk Faststock Supporter sendiri, ini teman-teman bisa langsung masuk ke channel kami dan klik bagian gabung. Sedangkan pada Super Comment dan Super Thanks ini bisa diklik bagian bawah video itu ada titik 3 dan klik bagian terima kasih. Sebenarnya kalau dari sisi nominal kan relatif tidak seberapa ya teman-teman ya. Tetapi bagi kami ini menjadi validasi bahwasannya teman-teman semua, penonton semua percaya dengan visi adanya Faststock teman-teman. Untuk kita bisa bersama-sama meningkatkan literasi keuangan di Indonesia dan sama-sama berkontribusi dengan porsi yang kita bisa, pada akhirnya bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan kita ucapkan terima kasih seperti kepada Bapak Hans dan Bapak Susanto maupun teman-teman lainnya yang tidak bisa kita mention satu persatu yang telah berkontribusi aktif terhadap channel ini dan terhadap visi utama dari Faststock. Dari sisi arus kas, kita lihat arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Ini yang menarik teman-teman, bahwasanya dalam 11-12 tahun terakhir, arus kas operasi dari Astra ini selalu bernilai positif, dan kalau kita lihat trennya itu mengalami tren peningkatan ya teman-teman ya, dari tahun ke tahun. Dan selain itu, ASI ini juga rutin dalam berinvestasi dalam mengembangkan bisnisnya. Terbukti dari rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar itu sekitar 7,71% per tahun. Rata-rata pertumbuhan ekuitasnya kurang lebih hampir sama juga di 8%-an ya teman-teman ya. Dan ini yang membuktikan bahwasanya ASI ini memang rutin dalam berinvestasi dalam mengembangkan bisnisnya. Lalu selain itu ASI juga rutin dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dan di sini juga bisa kita ketahui dari arus kas pendanaannya. Dari sisi rasio aktivitas, ini yang perlu kita pahami karena tadi posisi piutang, posisi persediaan itu cukup substansial. Jadi kita perlu cek ya bagaimana rasio aktivitas dalam operasional bisnis ASII ini. Dari sini kita bisa ketahui bahwasannya Astra ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk mengubah persediaan itu menjadi penjualan. Yang mana ini relatif cepat ya teman-teman ya, hanya 2 bulan sales saja. Dan ASI ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengubah piutang menjadi kas dan setara kas. Ya kami rasa ini juga periode waktu yang cukup rasional untuk bisa dijalankan dalam sebuah bisnis yang sebesar ini. Dan ASI ini memiliki waktu 2 bulan untuk membayar utang usaha yang dimilikinya. Jadi dari sisi rasio aktivitas kami rasa cukup bagus dan tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan ya teman-teman ya. Dari sisi rasio profitabilitas kita bisa ketahui secara bersama-sama bahwasannya secara umum rasio profitabilitas yang dimiliki oleh ASI ini relatif stabil ya. Naik turunnya di situ-situ aja selama 11-12 tahun terakhir. Dan rata-rata net profit margin selama 11-12 tahun terakhir itu sekitar 9,21%, sedangkan rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 12,25%. Yang mana kalau kita kategorikan rata-rata profitabilitas dari ASI ini ya relatif pada tingkat yang moderat teman-teman. Sangat wajar karena perusahaannya sudah sebesar ini, rasio profitabilitasnya pasti ke arah yang moderat. Kalaupun ini bisa ke arah yang punya rasio profitabilitas tinggi, biasanya nanti valuasinya akan sangat tinggi sekali ya, atau PBV-nya biasanya akan sangat tinggi sekali. Rasio likuiditas, ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Kita bisa ketahui bersama ini juga cukup stabil dalam mengelola likuiditas bisnisnya, yang mana kalau dari kuartal 1 2024
posisi terakhir itu quick ratio di angka 105%-an, sehingga kita bisa ketahui risiko dari rasio likuiditas ASII ini relatif moderat ya teman-teman. Dan rasio solvabilitas ini kita bisa ketahui dari debt equity ratio, trennya mengalami tren penurunan, artinya ada perbaikan posisi solvabilitasnya, serta operating profit dibagi dengan interest expenses pada posisi kuartal 1 2024 itu di angka 12 kalinya. Jadi operating profit yang dimiliki itu bisa mengcover 12 kali dari interest expenses yang dibayarkan. Artinya risikonya dari rasio solvabilitas ini relatif moderat juga teman-teman. Dan dividend yield. Dividend yield ini kita lihat dari sisi 2 poin, ada dividend yield dan juga dividend yield aksen. Ketentuannya masih sama, kalau dividend yield ini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita membeli saham di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividend yield aksen itu adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita membeli saham di harga penutupan tahun 2013. Rata-rata dividend yield dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 3,41% per tahun, sedangkan rata-rata dividend yield aksen itu sekitar 3,22% per tahun. Ini pun di tahun 2024 juga sudah membayarkan dividen dengan nominal yang cukup substansial seperti di tahun 2023 ya teman-teman ya. Dan dalam 11-12 tahun terakhir, Astra tidak pernah absen dalam membagikan dividen teman-teman. Walaupun tingkat dividen yang dibayarkannya relatif moderat ya teman-teman ya. Dan dari sisi valuasi, ini valuasi kita lihat dengan discounted cash flow dan juga price brand. Discounted cash flow sendiri ini sebetulnya angkanya kita pakai angka konservatif. Kembali pendekatannya ini pakai pendekatan yang konservatif. Asumsi yang pertama adalah cash flow per share digantikan dengan menggunakan earning per share. Dan estimasi earning per share itu sebetulnya di range 600-700an rupiah lah. Tetapi di sini kita hitung menggunakan 500an. Jadi sudah kita kasih margin of safety ya teman-teman ya. Discount rate sebesar 12, growth rate sekitar 3,99%. Dan terminal growth ini sekitar 3,5%-an. Valuasi dengan discounted cash flow yang sudah kita adjust dengan pendekatan konservatif ini di angka Rp7.164 harga wajarnya. Sedangkan pada valuasi dengan price brand, ini yang kita gunakan PE ratio, estimasi earning per share sama Rp534,05. Ini lalu dihitung dengan rata-rata PE ratio dalam 11-12 tahun terakhir rata-ratanya sekitar 13,59 dan memperoleh valuasi di harga wajar sekitar 7.257 teman-teman. Artinya kalau kita lihat di harga pada tanggal 20 Juni 2024 di 4.460, harga sekarang ini secara relatif ya masih murah dibandingkan dengan valuasi bisnis yang sudah kita hitung ya teman-teman. Dan kita tambahkan update serta opini dari kita bisa ketahui bahwasannya AS ini kan mendapatkan banyak tekanan ya teman-teman ya. Kita bisa perkecil sudut pandang kita fokuskan. Kontributor utama pada laba bersih dalam 2-3 tahun terakhir itu kan pada otomotif, alat berat, dan juga jasa keuangan ya teman-teman ya. Porsinya di 20-30%, serta yang lainnya itu di 5%-an. Jadi ada 3 poin tadi, otomotif, alat berat, dan juga jasa keuangan. Nah problem yang saat ini terjadi itu kan pada tingkat suku bunga yang masih tinggi, masuknya BYD dan mobil China lainnya ke Indonesia, serta normalisasi harga komoditas energi dan mineral. Nah kalau kita lihat sebetulnya masalah-masalah yang sekarang ada itu bukan menjadi masalah yang baru. Artinya ASI juga pernah mengalaminya walaupun dengan teknis yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita melihat dengan adanya problem yang ada dan kita hitung secara konservatif tadi, kami berasumsi bahwasannya ASI akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Sehingga tekanan-tekanan yang saat ini ada itu cenderung direspon berlebihan oleh masyarakat. Itu opini dari kami. Dan teman-teman juga bisa silahkan menilai sendiri bagaimana pada akhirnya ke depan pun akan terbukti juga ya yang kita asumsikan dan teman-teman asumsikan untuk terjadi di realitanya akan seperti apa. Menambahkan opini dari kami juga, kenapa kami masih ada optimisme terhadap ASII karena dari variabel yang ada, yang pertama tingkat suku bunga yang masih tinggi, ini kami beranggapan pada akhirnya ekonomi dari US maupun Indonesia ini akan ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan tingkat suku bunga pada akhirnya akan diturunkan walaupun tinggal menunggu waktu ya teman-teman ya. Waktunya kan yang masih belum jelas. Nah ketika tingkat suku bunga turun sehingga orang ketika ingin membeli kendaraan itu akan lebih murah. Sehingga masalah dari variabel ini tentu pada akhirnya akan terselesaikan seiring dengan waktu penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua, masuknya BYD dan juga mobil China ke Indonesia. Kalau dalam sudut pandang kami, masyarakat di Indonesia ini sensitif terhadap after sales yang cukup bagus. Itulah sebabnya Astra bisa mendominasi brand mobil yang ada di Indonesia. Karena after sales
dari ASI sendiri itu cukup bagus ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita melihat review dari mobil BYD maupun mobil China lainnya, after sales-nya masih kurang bagus. Itu yang tidak dimiliki oleh BYD maupun mobil China lainnya jika dibandingkan dengan Astra. Kalaupun dikatakan ke depan arahnya akan mobil listrik segala macam, Astra ini pada akhirnya adalah perusahaan distributor teman-teman. Mereka juga bisa punya atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa memproduksi mobil-mobil listrik yang pada akhirnya bisa didistribusikan, dan dengan kekuatan ASII yang mereka punya after sales yang bagus, punya services yang bagus, dan itu bisa kembali meraih market share yang dimilikinya. Itu dari sudut pandang kami ya teman-teman. Dan normalisasi harga komoditas energi dan mineral ini juga pada akhirnya akan terjadi. Dari kondisi-kondisi sebelumnya pun juga pernah terjadi demikian, dan ini tentu bisa kita ekspektasikan bersama akan menurunkan laba dari United Tractor dan dikonsolidasikan ke ASII. Oleh sebab itu penurunan itu juga kita perhitungkan dalam mengestimasikan laba ke depannya teman-teman. Dan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, ASII kalau kita lihat punya neraca yang cukup moderat ya teman-teman, dan kemampuan mencetak laba bersih yang predictable pada tingkat yang moderat, arus kas yang solid, dan rata-rata tingkat dividen yang moderat secara rata-rata teman-teman. Walaupun di 2 tahun terakhir ini punya tingkat dividen yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Lalu di harga saat ini di 4.460, kami rasa harga saham ASI ini berada di bawah valuasi bisnisnya atau masih under value teman-teman. Dan itu tadi diskusi kita mengenai ASII. Bagaimana nih teman-teman yang sudah punya, apakah mau menambah atau mau diamkan saja? Sedangkan teman-teman yang belum, apakah mau membeli atau tidak? Silahkan drop di komen ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan aksi, kita berikan disclaimer bahwasanya teman-teman wajib melakukan analisis ulang, karena yang kita bantu di sini adalah menyajikan data untuk membantu teman-teman dalam melakukan analisis. Setiap tindakan investasi akan mengandung resiko, jadi lakukan secara bijaksana teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Drop juga di komen ingin dibahas materi apa supaya kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman semua. Sampai di video selanjutnya teman-teman ya, dan selamat siang.